Teroris pengecut Benyamin Netanyahu akhirnya kembali ke Israel. Setelah aksi gagah-gagahan menyerang Iran, dia kabur lebih dahulu menyelamatkan diri di dalam bunker saat Iran melakukan serangan balik. Dan setelah dirasa waktunya tepat, dia segera kabur menyelamatkan diri ke Yunani. Dasar pengecut sialan, kau merugikan dan membahayakan keselamatan semua orang. Yang lebih sialnya, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, semua menjadi korban. Market crash, bisnis dan ekonomi hancur, nyawa seluruh rakyat Israel dalam bahaya, dan bahkan nyawa semua orang terancam bahaya akibat potensi meletusnya Perang Dunia Ketiga. Semua gara-gara ulah satu orang biadab sok jago, Benyamin Netanyahu. Sejak dia pertama kali meluncurkan serangannya, market langsung bereaksi. Market crash parah. Rata-rata semua anjlok antara 12–50% dalam sekejap. Semua orang yang tidak tahu menau langsung bangkrut. Itulah yang menyebabkan semua rakyat Amerika dan dunia marah dan mengutuk Benyamin Netanyahu. You go fight Iran. You go form an army and fight Iran. We are American people. It's not our problem. And you're not going to convince us otherwise. We're done. Israel has been convincing us that their issues and their enemies in the Middle East are ours since the 80s. And all it's done is cost us trillions of dollars and tens of thousands, if not hundreds of thousands, of American lives. We are done. The deception is over. The game is over. And you're not going to insult us because we're done playing. You're not going to insult us because we're done with Israel's wars and done with you controlling the right-wing geopolitical discourse. We're done, and we're not going to be insulted. You've gone too far. Israel's time running our foreign policy is over. Di tengah-tengah dunia sedang menghadapi aneka tantangan demokrasi, dia malah meledakkan perang secara tiba-tiba. Begitu Iran melakukan serangan balik, dia segera meminta bantuan Amerika untuk ikut terlibat dalam menghadapi perang, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun pada Donald Trump. Benar-benar penjilat sialan. Rakyat Amerika marah dan mengecam Benyamin Netanyahu. Kau telah merugikan kami semua dan membahayakan seluruh dunia. Sekarang kau ingin melemparkan kotoranmu pada kami. Silakan kau urus sendiri kotoranmu. Wakil Presiden J.D. Vance juga sepakat dengan rakyat Amerika, tidak mau terlibat. Tapi Trump sepertinya 50-50. Itulah sebabnya Presiden Rusia Putin segera mengeluarkan ultimatum. Jika Amerika ikut campur, maka Rusia juga akan ikut campur. Yap, artinya Perang Dunia Ketiga akan meletus gara-gara satu orang yang sok jago gagah-gagahan. Semoga Trump mendengarkan rakyat Amerika dan tidak membahayakan keselamatan nyawa rakyat Amerika dan seluruh dunia hanya demi aksi gagah-gagahan satu orang, Benyamin Netanyahu. Iran menyerang balik Israel, bukan hanya pangkalan militer, tapi juga pemukiman warga dan pusat bisnis. Korban jiwa yang tak berdosa berjatuhan di Israel. Rakyat mengungsi keluar dari negaranya. Para pilot kabur dan keluar dari satuan. Para tentara banyak mengundurkan diri dan tidak mau menjadi korban politik satu orang egois bernama Benyamin Netanyahu. Dan kini setelah dunia menekan Iran untuk menghentikan serangan membabi butanya, pengecut sialan Benyamin Netanyahu ini kembali dan mulai main playing victim. Benar-benar memuakkan. Yang jelas adalah Anda harus bertanggung jawab atas semua kehancuran dan nyawa yang melayang. Kau pantas untuk dihukum mati atau gantung. Lalu bangkaimu dipenjara 1000 tahun. Dan tidak perlu mengutip-ngutip Alkitab untuk mendukung kesintinganmu. Sebab jangankan Tuhan, bahkan orang waras pun jijik melihat kejahatanmu. Kau menghalalkan segala cara dan membahayakan keselamatan semua orang dengan dalil Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Benar-benar sakit jiwa, kau memanipulasi ayat Alkitab untuk melakukan kejahatan genosida. Dengarlah ini wahai penipu sialan, ayat itu hanya diucapkan dulu di zaman perjanjian lama. Setelah perjanjian baru, tidak ada lagi hak inklusivitas itu, sebab anugerah keselamatan itu sudah diberikan kepada segala bangsa. Toh kalian juga menolak Sang Juru Selamat dan menghinanya hingga saat ini. Jadi berhentilah jadi penjilat, dan engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Sebab kini semua orang dan semua bangsa harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan agen neraka sepertimu sudah terpilih untuk hukuman terberat di dalam kebinasaan kekal.